Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang dan daftar nominatif dituliskan. Dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi dimaksud, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 hari kerja Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya. Dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat progres pengadaan tanah Jalan Tol Jogja Kulon Progo, khususnya yang ada di wilayah Kulon Progo. Seperti apa? Yuk ikuti teman-teman. Beberapa hari yang lalu saya mencoba melihat di kaluran-kaluran ataupun di Kapanewon yang dilewati oleh Jalan Tol Jogja Kulon Progo dari paling timur di perbatasan Kaliprogo sampai dengan di sebelah barat Simpang Susun Wates yang ada di Kapanewon Pengasih. Ternyata dari desa-desa yang dilalui ini di Kaluran Bangun Cipto, kemudian juga Kaluran Donomulyo, kemudian ke barat Kaluran Kaliagung, lanjut Kaluran Pengasih, Kaluran Sendangsari, dan Kaluran Karangsari, serta Kelurahan Wates di Kapanewon Wates. Ternyata di situ sudah ada pengumuman daftar nominatif dan peta bidang yang ditempelkan. Kalau melihat dari daftar nominatif dan peta bidang yang telah ditempelkan, ini kelihatannya semua dusun yang dilakukan inventarisasi dan identifikasi telah selesai dan juga telah diumumkan, sehingga saat ini sedang dalam masa sanggah. Dari pengumuman yang ditempelkan, ternyata untuk tanggal pengumumannya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Ini sehingga untuk masa sanggahnya pun juga berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah masa sanggah ini selama 14 hari kerja sejak tanggal yang telah dicantumkan di pengumuman daftar nominatif dan peta bidang. Dari amatan saya ada satu hal yang menarik terkait dengan pengumuman peta bidang dan daftar nominatif yang ditempelkan di kantor kelurahan ataupun Kapanewon ya. Apa itu teman-teman? Kalau melihat dari pengumuman yang ditempelkan di Kaluran ataupun di Kapanewon, ini terus terang saya salut kepada tim pelaksana pengadaan tanah ya, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo ya. Kalau sebelum-sebelumnya ini saya mengamati untuk pengumuman daftar nominatif dan peta bidang yang ditempelkan, ini tidak disertakan ataupun ditempelkan format untuk surat keberatan ataupun sanggahan. Tetapi dalam pengumuman daftar nominatif dan peta bidang kali ini tim pelaksana pengadaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo ini ternyata menyertakan di situ format untuk keberatan ataupun sanggahan terhadap peta bidang dan daftar nominatif yang ditempelkan, sehingga hal ini sangat-sangat memudahkan kepada masyarakat dan tidak membingungkan masyarakat ketika akan mengajukan keberatan. Ini sangat membantu sekali kepada masyarakat ya. Terus terang karena di dalam pengadaan tanah ini masyarakat biasanya kan banyak yang tidak paham dan juga tidak mengetahui tentang hal-hal yang harus dilakukan ketika ada sanggahan ataupun keberatan. Ini sangat bagus sekali ya. Saya kira hal seperti ini menunjukkan transparansi dari tim pelaksana pengadaan tanah Jalan Tol Jogja Kulon Progo. Dari pengalaman mengikuti proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, baik untuk jalan tol ataupun untuk lain-lainnya, ini kalau kita lihat ya, ini masyarakat itu sebetulnya banyak yang
kurang tahu terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan. Karena terus terang dari sosialisasi ataupun dari penjelasan ataupun hal-hal yang disampaikan ini biasanya kan masyarakat tidak paham terhadap apa yang harusnya dilakukan, seperti itu ya. Sehingga ini saya kira di dalam proses pengadaan tanah ini saya kira perlu ada memang kejelasan bagi masyarakat ketika misalnya akan mengajukan keberatan ataupun sanggahan itu harus bagaimana. Kemudian juga terkait dengan ketika ada permasalahan berkas-berkas ini harus bagaimana, seperti turun waris dan juga terkait misalnya sertifikat ada di bank ataupun status tanah itu masih milik simbah dan juga misalnya sudah meninggal harus bagaimana. Kemudian juga terkait dengan pembagian waris nanti bagaimana, serta nanti yang harus mewakili siapa dan lain-lain. Pihak yang berkepentingan harusnya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian terhadap proses pengadaan tanah yang dilaksanakan. Karena masyarakat sebetulnya ini inginnya adalah kapan akan dilakukan pembayaran uang ganti rugi, harus ada kejelasan terkait dengan hal itu. Karena terus terang ini banyak masyarakat yang menunggu proses pengadaan tanah yang terlalu lama dan juga bertele-tele. Kira-kira ada sanggahan enggak ya teman-teman ya? Jika hasil inventarisasi dan identifikasi yang dituangkan dalam daftar nominatif dan peta bidang ini ternyata ada yang tidak sesuai, ini masyarakat dapat mengajukan sanggahan. Sanggahan terhadap pengumuman daftar nominatif dan peta bidang ini hanya terbatas kepada hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilaksanakan oleh tim pelaksana pengadaan tanah ya teman-teman ya, bukan kepada yang lain-lainnya. Jadi hasil terhadap inventarisasi dan identifikasi. Dari pengumuman daftar nominatif dan peta bidang di 7 kelurahan ini, saya mendengar ternyata ada beberapa masyarakat yang mengajukan keberatan atau sanggahan terkait dengan pengumuman daftar nominatif dan peta bidang ini ya teman-teman ya. Ini menurut informasi yang saya terima, ini di kelurahan tertentu ini terdapat masyarakat yang melakukan sanggahan atau keberatan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah diterima oleh tim pelaksana pengadaan tanah atau kantor pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Keberatan-keberatan yang disampaikan masyarakat itu antara lain adalah tentang jumlah tanaman ataupun karangkitri yang telah didata dan telah diumumkan. Juga ada yang terkait dengan luasan bidang tanah yang hasil inventarisasi. Jadi masyarakat harus memanfaatkan masa sanggah ini ya, karena hanya ada waktu 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan atau sanggahan. Jika lebih dari 14 hari kerja, maka sanggahan tidak dapat diterima. Terhadap keberatan atau sanggahan yang masuk, maka nanti tim pelaksana pengadaan tanah akan mengkaji atau memverifikasi lagi terkait dengan apa yang diajukan tersebut ya. Akan dicek dan dikaji ulang apakah keberatan tersebut dapat diterima atau tidak. Jika ternyata keberatan sanggahan masyarakat itu benar, maka tentunya akan dilakukan perbaikan terhadap daftar nominatif dan peta bidang. Tetapi jika ternyata sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat itu ternyata tidak benar, maka sanggahan dari masyarakat tentunya tidak dapat diterima, sehingga daftar nominatif sama seperti yang telah diumumkan.
Jika masyarakat ternyata tidak mengajukan sanggahan, maka hasil daftar nominatif dan peta bidang yang diumumkan ini sudah dianggap benar ya teman-teman ya. Dan nanti setelah selesai masa sanggah dan semuanya tidak ada sanggahan lagi, hasil nominatif dan peta bidang ini akan ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah. Nanti akan digunakan untuk penilaian harga oleh appraisal ya. Jadi penilaian harga oleh appraisal nanti berdasarkan daftar nominatif dan peta bidang yang telah ditetapkan. Jadi progres pengadaan tanah untuk jalan tol Jogja Kulon Progo di Kulon Progo saat ini baru sampai masa sanggah untuk daftar nominatif dan peta bidang. Terus kapan akan dapat dilakukan pembayaran? Tentunya setelah ini baru akan dilaksanakan penilaian harga oleh appraisal yang waktunya adalah 30 hari kerja. Kemudian jika sudah muncul hasil dari appraisal, maka selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian dan pemberitahuan hasil harganya gitu ya teman-teman ya. Setelah itu baru nanti jika sudah ada kesepakatan harga, baru dilanjutkan terkait dengan pemberkasan untuk validasi sebagai syarat pembayaran. Jadi masih beberapa waktu lagi ya teman-teman ya untuk dapat dilakukan pembayaran. Tapi mudah-mudahan nanti paling tidak di akhir tahun 2024 ini bisa dilakukan pembayaran ya, meskipun hanya untuk beberapa warga yang terdampak gitu ya. Mudah-mudahan dapat ya. Kalau tidak berarti ya nanti di tahun 2025 ya. Saya juga tidak yakin apakah nanti di akhir tahun 2024 ini dapat dilakukan pembayaran ya. Demikian teman-teman pemantauan saya untuk progres pengadaan tanah jalan tol Jogja Kulon Progo, terutama dari Kapanewon Sentolo, dari Bangun Cipto, Nonomulyo, Kaliagung, Pengasih, Sendang Sari, Karangsari, dan Wates yang telah dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah. Sedangkan untuk kaluran-kaluran lain yang di sebelah barat, setelah dari Simpang Susun Wates sampai dengan Simpang Susun Bandara, untuk saat ini masih belum ada kejelasan ya teman-teman ya. Ini mudah-mudahan nanti dapat segera ada informasi terkait dengan kejelasan apakah nanti untuk trase Simpang Susun exit tol bandara ini jadi dipindah atau tidak gitu ya teman-teman ya. Karena terus terang saat ini tentunya teman-teman yang terdampak di sekitar Hargomulyo dan teman di sekitar exit tol Bandara Jaya Kulon Progo tentunya sangat menantikan terkait dengan kejelasan kepastian trasenya. Semoga bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.